Shalom Shalom pemirsa, pemirsa. ya jumpa lagi bersama dengan kami dalam suatu acara yang luar biasa, yakni Good News Program. Bersama dengan saya Daniel Hendrata dan juga istri saya. Debbie Katarina, senang sekali bisa menjumpai pemirsa setia dari Good News Program. Ya pemirsa sekalian, jangan lupa bahwa Good News Program dapat Anda saksikan melalui website kami yang ada di www.anugrah.net. Di mana, Deb? Di www.anugrah.net, dan bila ada di antara pemirsa yang memerlukan bantuan doa atau konseling, Anda bisa menghubungi kami di nomor-nomor telepon yang tertera di layar kaca pemirsa sekalian. Ya pemirsa sekalian, kita tahu bahwa di dalam setiap kehidupan manusia, setiap daripada kita pasti punya masa lalu. Nah oleh karena itu kita tahu bahwa seringkali masa lalu kita ini ada banyak yang hidup dalam kekelaman, banyak yang hidup dalam kehancuran. Tetapi puji nama Tuhan, ada suatu kali kelak dalam kehidupan kita juga berjumpa sebagai Tuhan, berjumpa kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Sehingga kehidupan kita pun mengalami sesuatu perubahan yang sangat luar biasa. Nah episode pada hari ini kita menampilkan suatu episode yang sangat spesial karena kita akan menampilkan ada suatu pelayanan juga orang-orang yang dirubahkan hidupnya oleh Tuhan. Ya, dalam satu episode yang bertemakan Amazing Grace kami akan menampilkan seorang ibu yang bernama Ibu Suyen. Dia mempunyai pelayanan pergi ke penjara-penjara nih Daniel untuk mementorkan orang-orang yang ada di dalam penjara, narapidana, dan tidak sedikit di antara mereka yang kemudian berjumpa dengan Tuhan Yesus melalui pelayanan yang dia lakukan, dan itu merubahkan kehidupan dari narapidana tersebut pada saat mereka keluar. Kemudian mereka menjadi orang yang benar-benar berubah dan berguna bagi masyarakat. Nah, pemirsa, seperti apa pelayanannya, seperti apa pelayanan penjara ini yang dilakukan oleh seorang ibu yang luar biasa ini? Mari terlebih dahulu kita simak satu tayangan video klip yang berikut ini. Semua jiwa berharga di mata Tuhan. Kalimat sederhana namun memiliki makna yang sangat mendalam. Seperti dalam firman-Nya dikatakan bahwa Dia menjaga kita seperti biji matanya sendiri. Apapun yang kita lakukan di masa lalu, Yesus ternyata tetap mengasihi kita dan selalu menerima kita ketika kita kembali kepadanya. Suyen, seorang istri dan ibu dari 3 orang anak. Namun luar biasa, beliau sudah menjalani pelayanan penjara selama 32 tahun. Memulai pelayanan penjara di usia 19 tahun, pertama kali di Lapas Wanita Tangerang. Melewati proses panjang, mulai dari memimpin ibadah, membagikan firman Tuhan, sampai mengkonseling dan mendoakan mereka satu persatu, hingga saat ini telah ada 9 lapas yang ia bina. Bukan hanya itu, pelayanan Suyen telah banyak pula membuahkan hasil. 3 di antaranya hadir dalam studio Good News, yaitu Jimmy, mantan narapidana terjebak dalam kasus narkoba dan pernah menjadi maklar judi. Bung Bobby, dari LP Nusa Kambangan yang divonis penjara 12 tahun 6 bulan terjerat dalam kasus narkoba. Serta Afuk, mantan narapidana dari Nusa Kambangan yang sempat pula depresi sampai lupa ingatan akibat banyaknya mengkonsumsi obat-obatan. Bagaimana jadinya kehidupan mereka hari ini? Masih berlakukah kasih karunia Tuhan bagi hidup mereka? Temukan jawabannya sesaat lagi hanya di Good News Program. Waktu itu saya tahu bahwa mereka bisa berubah gitu ya. Jadi seperti sampah gitu kan. Kalau diubah gitu ya bisa menjadi pupuk. Tahun sudah kita lalui bersama dalam pelayanan Anugerah Ministries. Kami mengucapkan terima kasih untuk setiap dukungan yang diberikan oleh partner-partner dari Anugerah Ministries yang memastikan kelangsungan Good News Program dan juga program-program sosial kami lainnya. Bila belum, kami mengajak pemirsa untuk menjadi partner dari Anugerah Ministries. Anda dapat memberikan taburan Anda di nomor rekening yang tertera di layar kaca pemirsa sekalian. Kami percaya taburan Anda berada di ladang yang subur dan akan berbuah lebat bagi kerajaan sorga. Tuhan Yesus memberkati. Amazing Grace adalah topik Good News Program pada acara hari ini. Betul pemirsa sekalian, di dalam setiap kehidupan kita pasti kita semua mempunyai
masa lalu ada yang baik, ada yang kelam, ada yang hancur. Nah, hari ini kita menampilkan seorang ibu yang luar biasa yang hidupnya menjadi inspirasi buat banyak orang. Kami berharap di akhir daripada acara Good News program hari ini Anda akan dapat terinspirasi dengan banyak hal yang akan kami tampilkan. Oke, silakan. Ya, Shalom Ibu Suyen, apa kabarnya? Baik. Terima Shalom, kasih. Ibu Baby. Iya. Terima kasih sudah hadir di Good News program ya. Iya. Nah, Ibu kalau boleh cerita dikit, Ibu ini mulai kapan pelayanan penjara? Saya mulai pelayanan penjara sejak saya berusia 19 tahun. Wow. Nah, boleh ceritakan nggak kenapa Ibu tuh sampai punya hati untuk melayani narapidana yang ada di penjara kan? Karena satu, Ibu perempuan gitu kan. Mulainya dulu umur 19 tahun. Kalau pergi ke penjara pria apa nggak takut gitu sama mereka gitu, Bu? Saya juga nggak ngerti kenapa, tapi saya memang waktu datang pertama kali, saya punya satu kerinduan untuk jadi berkat buat mereka. Jadi saya waktu itu, apa yang ada pada saya berikan. Jadi saya waktu itu kan solo, suka nyanyi di gereja ya, suka memuji Tuhan. Saya solo di sana sekali. Memang disuit-suitin sih, tapi nggak pernah ada rasa takut gitu loh. Oke. Waktu saya nyanyi pun disuit-suitin gitu ya. Oh, oke. Iya. Jadi tapi pengalaman itu pas saya yakin kalau di dalam penjara itu ibu paling cantik dong. Iya. Kalau Waktu penjara itu saya pria juga, nih ya. iya. Nah, waktu Ibu kalau ketemu sama narapidana ya Bu ya, apa yang Ibu lihat dalam diri mereka sehingga Ibu itu bisa punya hati untuk terbeban melayani mereka? Waktu itu saya tahu bahwa mereka bisa berubah gitu ya. Jadi seperti sampah gitu kan. Kalau diubah gitu ya bisa menjadi pupuk gitu. Dan kedua saya merasa mereka tuh berharga di mata Tuhan. Ya. Itu yang saya dapatkan yang membuat saya tuh nggak takut. Yang membuat saya tuh mau ke sana lagi, ikut lagi. Dulu waktu itu kan baru ikut-ikutan aja karena masih muda kan. Jadi saya terus rutin gitu ikut mereka. Nah, sekarang sekali. udah berapa tahun nih Bu pelayanan penjara ini? Saya sudah umur 52 sekarang. Jadi Wow. mungkin udah 32 tahun lebih Jadi ya. separuh daripada ibu-ibu Iya. hidup ibu udah Lebih dari didedikasikan separuh. untuk Iya. melayani orang-orang yang ada di penjara. Iya. Wow, luar Wow, biasa wow. Ibu ya. Nah, selama sepanjang ini Iya. tantangan terberat apa yang pernah ibu alami? Banyak ya. Jadi dulu kan nggak ada yang mendanain gitu ya. Dulu ada jadi dari gereja tapi lama-kelamaan mereka udah nggak aktif lagi. Nah waktu mereka nggak aktif saya tetap melayani. Jalan sendiri? Jalan sendiri, Oke. saya naik bis. Terus saya waktu itu pernah kerja di Solusi ya pelayanan. Terus semua dari gaji saya setelah dipotong perpuluhan saya berikan buat pelayanan di Nah, sana. lalu kalau misalnya semua diberikan kepada pelayanan, hidupnya gimana Bu? Suamiku kan bekerja ya, Oh. jadi bekerja. Tapi sebelumnya saya juga ada usaha buat kue ulang tahun, misi perkawinan gitu. I see. Jadi Iya. ibu benar-benar mendedikasikan hidup dengan apa yang ibu punya untuk Iya. melayani Tuhan dan juga untuk menjadi berkat buat banyak Iya, orang ya. Iya. Boleh tahu nggak Bu, apa saja yang selama 32 tahun ini sudah dilakukan di dalam pelayanan Ibu buat mereka itu? Iya. Kalau awal-awal dulu saya hanya melakukan ibadah karena Oke. saya kan terbatas sendiri gitu ya waktu itu. Terus lama-lama saya ikut yayasan, udah itu sekarang udah diadopsi dari Abba Love Ministry ya. Jadi kita bentuk tim. Nah di sana kita melakukan konseling gitu ya. Jadi cerita kalau ada yang baru masuk cerita, terus mereka kita kuatin gitu ya. Terus yang mau bebas kita juga doakan dan kita arahkan mereka harus kemana gitu ya. Dan setelah itu kunjungan ke orang sakit. Kalau di sana ada klinik gitu ya, kita kunjungin, kita doain. Karena bulan depan belum tentu kita ketemu mereka lagi. Oh bisa-bisa Kenapa, mereka dipindah? Dipindah bisa juga mereka sudah meninggal. Oh, Wow. Gitu. Jadi mereka benar-benar kata yang membangun karena kan penyakitnya berat-berat. misalnya apa penyakitnya Bu? HIV, ya, terus kanker gitu loh. Jadi Oh, orang kanker pun ada yang maksudnya ada. di Jadi penjara pun ada yang sakit kanker. para warga binaan yang sakit itu ada di poliklinik. Gitu. Wow. Ya, tapi nggak semua penjara ada dan bisa kita doakan. Yang ada tuh hanya beberapa penjara. Terus Ibu juga membawa bingkisan buat yang Ya, ulang tahun gitu ya? bingkisan, terus karena dulu tuh ada ulang tahun massal di penjara wanita ya. Lalu juga ada buat PR. Jadi kita selalu kasih mereka PR, terus juga adakan kuis. Terus mereka saya suruh hafal ayat di dalam ibadah itu. Wow. Nah sekarang lebih ke arahnya bagaimana mereka di dalam blok, di dalam sel, mereka bisa membangun rumah Tuhan. Jadi bisa ada kelompok-kelompok sel yang bisa mereka saling menguatkan. Dan ini terjadi di Terjadi, penjara-penjara? sudah ada dalam Wow. 1 tahun sudah ada 22 komsel. Semuanya dari 9
Berarti dalam pemuritan penjara. terjadi nih ya Iya, di dalam iya. penjara, luar biasa. Satu good news yang luar biasa pemirsa, kami yakin pemirsa pasti diberkati. Nah, seperti apa kelanjutan kisah kesaksian dari pelayanan Ibu Suyen? Nantikan kami di segmen yang berikutnya hanya di Good News Program. Akhirnya di situ saya bisa ngalamin bahwa Tuhan itu ada gitu loh. Tuhan itu ngampunin dosa-dosa saya. Wow, ini luar biasa. Aku suka banget Sogut Bakso. Praktis, udah ada bumbunya. Ada bakso sapi, ayam, ikan, dan udang. Dari daging pilihan. Sogut Bakso is very good. Sogut Seafood. Sekarang zamannya Sogut Seafood. Ada ebi katsu, ebi panko, sumai, dan golden money bag. Makan jadi lahap-hap. Seafood sehat dan enak, cuma Sogut jagonya. Ayo makan so nice, ayo kita SMS, semua makan so nice. Ujungnya aja enak, apalagi tengahnya, Bud. SMS, semua makan so nice. SMS, semua makan so nice. Dari Sogut Food. Amazing Grace hanya di Good News Program. Pemirsa, tadi kita sudah melihat bagaimana Ibu Suyen melayani selama kurang lebih 33 tahun kepada narapidana yang ada di penjara, dan ternyata pelayanannya menghasilkan buah yang luar biasa. Dan inilah Amazing Grace yang ingin kami tampilkan hari ini, bahwa Tuhan Yesus sanggup merubah kehidupan manusia siapapun juga dia. Dan di studio telah hadir satu narasumber tambahan, yaitu Jimmy. Shalom Jimmy, apa kabarnya? Shalom Ya, Ibu Devi. terima kasih bisa hadir di Good News Program. Sama-sama. Nah, kami Bisa, dengar perkenalan singkat dulu nggak tentang latar belakang dan yang Ya. lainnya? Iya, saya Jimmy ya. Dulu sebelum saya mengenal Tuhan ya, hidup saya mungkin bisa dibilang gelap. Jadi nggak tahu masa depannya seperti apa, nggak tahu ada apa yang di depan saya, hanya jalanin saja sehari-hari. Gitu. Waktu saya kecil, saya sempat hidup terpisah sama keluarga. Lalu di situ mulai itu. Di situ mulai karena kehidupan yang bebas, mulai coba-coba untuk minum minuman keras, Umur berapa, ngumpul Bang? bareng-bareng. Waktu coba-coba? SMA ya, SMA, SMA. oke. Terus udah itu mulai naik ya, narkoba, terus berjudi, sampai akhirnya judi ini jadi gaya hidup dan akhirnya jadi pekerjaan gitu loh. Nah, jadi seperti itu. Terus sampai akhirnya tahun 2005 saya sempat waktu itu kita mau pergi dugem sama-sama bareng teman-teman ya, biasa ya kalau waktu zaman-zaman Badung lah istilahnya ya. Pergi terus ditangkap polisi. Padahal bukan saya yang bawa barangnya gitu ya. Tapi memang barangnya itu dari saya. Dan kalau polisi bilang itu saya pengedar jadinya. Padahal ngasih ya, bukan ngedarin. Oh, bukan jualan, Bukan. tapi ngasih Oh, gitu. Ya, ngasih. tapi kan pasalnya itu mengedarkan. Akhirnya ya sempat masuk dalam penjara. Vonis di dalam berapa tahun di sana? Vonis 2,5 tahun sih. Oke. 2,5 tahun. Dan tapi di dalam penjara itu saya bisa mengenal Tuhan. pernah Melalui menyangka dari nggak pelayanan. bahwa kalau masuk ke dalam penjara malah di situ akan mengenal Tuhan? Enggak Nggak pernah nyangka nyangka sama ya? sekali ya. Tapi kalau dilihat memang modelnya dia nggak sepertinya nggak ada tampang orang masuk Gitu penjara. ya, baik-baik ya. Tampangnya baik-baik. Nah, ceritakan bagaimana awalnya kamu bisa mengenal Tuhan di dalam penjara. Iya, waktu itu saya ingat waktu di Polda ya, Polda Metro Jaya. Waktu pertama kali masuk saya merasa
hidup ini hancur. Hancur, dan hari Minggu ada pelayanan dari luar, ya dari gereja. Terus saya ikut. Mungkin karena nggak ada kerjaan kali ya, Ya. jadinya ngikut aja gitu loh. Terus akhirnya di situ saya bisa ngalamin bahwa Tuhan itu ada gitu loh. Tuhan itu ngampunin dosa-dosa saya. Wow, ini luar biasa. Saya bilang ini luar biasa. Hidup saya itu jadi ada artinya. Tidak seperti sebelumnya yang gelap, gak ada masa depan. Tapi begitu mengenal Tuhan Yesus, itu luar biasa. 2 tahun setengah Anda di penjara. Iya. Bisa cerita nggak hari-hari kelam Anda selama di penjara itu bagaimana? Ya setelah mengenal Tuhan, gak gampang ya. Banyak cobaan di dalam. Misalnya apa? Misalnya ya yang ngajakin pakai narkoba lagi. Itu Jadi di banyak. dalam penjara masih bisa pakai narkoba gitu ya? Ya gitulah. Ya gitu. ini sudah jadi rahasia umum ya. Iya. Hampir semua orang tahu, sering masuk dalam pemberitaan televisi. Iya. Sebenarnya apakah seberapa mudah sih dapat narkoba di penjara itu? Mudah sekali. Mungkin kita kalau masuk ke temu teman yang ini, mereka punya. Satu punya, semua hampir dibilang. Jadi Tapi masuk waktu, penjara, waktu itu Jimmy nggak mau nih ya, nggak mau terkontaminasi lagi oleh hidup Iya. yang lama. Iya, itu dia. Pergumulannya di situ gitu loh. oke. Sampai akhirnya saya memutuskan untuk minta dipindahin malah. Menjauh gitu loh dari Jakarta ya kan. Waktu itu sempat di Salemba. Akhirnya minta dipindahin nih agak jauhan dikit gitu ke Bandung. Oke. Dan memang di Bandung itu jauh lebih bersih lah istilahnya ya. Jadi ya lebih tenang. Nah, Jimmy sudah berapa lama bebas? Sekarang sudah hampir 10 tahun ya. 10 tahun. Dan 9 kamu sekarang tahun. hari ini posisinya sebagai apa? Bekerja di mana? Saya bekerja di perusahaan travel ya. Saya bekerja di perusahaan travel sebagai operator untuk bikin program, dan saya jadi tour leader juga sekarang. Oke, nah sebenarnya kalau misalnya kita mau tanya pada Jimmy, kalau misalnya bisa memberikan nasihat kepada orang tua atau orang-orang yang di luar sana gitu ya, sebenarnya penyebabnya apa yang membuat seseorang itu bisa mengalami hidup sampai seperti Anda, sehingga berakhir sampai menjadi pengguna narkoba, pengedar, kemudian menjadi penjudi dan yang lain-lain, semua hal yang tidak baik. Sebenarnya apa yang terjadi gitu? Komunitas ya, Komunitas itu penting. iya Oke. itu pasti. Karena kalau kita punya komunitas yang tidak baik gitu dan nggak bisa mendukung kita, itu kita makin hancur gitu ya. Oke. Tapi seperti saya begitu keluar terus ketemu komunitas ya, komunitas yang benar, itu yang menguatkan saya gitu. Oke. Nah, Good. Ibu Suyen, melalui pelayanan Anda, bagaimana Anda bisa memastikan supaya membimbing narapidana yang keluar terus dicarikan pekerjaan yang cocok buat mereka? Itu kan nggak gampang untuk orang bisa mempercayai mereka lagi. Apa yang Ibu lakukan? Ya, saya waktu itu pertama kali waktu ketemu Jimmy ya, saya hanya berdoa, Tuhan, Jimmy mau bertobat, ya. Saya minta pekerjaan gitu buat Jimmy dan mungkin beberapa teman. Karena saya ibu rumah tangga, waktu itu saya tinggalkan semua usaha saya buat kue, MC perkawinan, dan juga saya full melayani penjara. Tapi saya berusaha untuk mereka bisa mendapatkan pekerjaan gitu ya. Jadi saya hanya berdoa, minta, dan Tuhan buka jalan melalui teman-teman. Ya akhirnya waktu itu Jimmy tempat nolak juga dia, saya mau pelayanan, saya nggak mau kerja dulu katanya. Saya bilang nggak bisa, kamu punya keluarga jadi kamu harus bekerja. Jadi saya rilis supaya Jimmy pentingin dulu keluarga, dan saya percaya nanti akan ada Jimmy baru yang bisa membantu tim kami melayani. Oke, Waktu itu. good, luar biasa. Kita akan take a break dulu ya. Pemirsa sekalian, memang betul dalam kehidupan kita harus ada komunitas yang benar. Karena pada waktu kita kumpul dengan orang-orang yang salah, maka hidup kita pun akan menjadi seperti apa yang kita lihat dan kita dengar daripada lingkungan kita. Kita akan take a break sejenak, pemirsa sekalian, dan setelah ini kita akan kembali. Ada seorang artis yang luar biasa dan akan memberikan kemuliaan untuk mempersembahkan sebuah lagu bagi kemuliaan nama Tuhan. Bersama dengan Edward Chen, jangan kemana-mana di Good News Program. Oh Yesus,
menyatakan kebesaran-Mu, sebab Kau yang sanggup, sebab Kau yang mampu memulihkan keadaan. Aku suka banget Sogut Bakso. Praktis, udah ada bumbunya. Ada bakso sapi, ayam, ikan, dan udang. Dari daging pilihan. Sogut Bakso is very good. Sogut Seafood. Sekarang zamannya Sogut Seafood. Ada ebi katsu, ebi panko, sumai, dan golden money bag. Makan jadi lahap-hap. Seafood sehat dan enak, cuma Sogut jagonya. Ayo makan so nice, ayo kita SMS, semua makan so nice. Ujungnya aja enak, apalagi tengahnya, Bud. SMS, semua makan so nice. SMS, semua makan so nice. Dari So Good Food. Engkaulah harapanku, jawaban hidupku, penolongku di setiap waktu. Hanya Engkau Yesus. Ku berserah penuh, ku angkat tanganku, oh Yesus, menyatakan kebesaran-Mu, sebab Kau yang sanggup, sebab Kau yang mampu memulihkan keadaanku. Ku perlu kasih-Mu, oh Yesus. Ku rindu jamahan kuasa-Mu, sebab yang ku tahu, yang ku percaya, tiada yang lain, hanya Yesus yang ku perlu. Engkaulah harapanku, jawaban hidupku, penolongku di setiap waktu. Hanya Engkau Yesus. Ku berserah penuh, ku angkat tanganku, oh Yesus, menyatakan kebesaran-Mu, sebab Kau yang sanggup, sebab Kau yang mampu memulihkan keadaanku. Ku perlu kasih-Mu, oh Yesus. Ku rindu jamahan kuasa-Mu, sebab yang ku tahu, yang ku percaya, tiada yang lain, hanya Yesus
ku perlu. Welcome back to Good News Ya, Program. Thank Yuk, you. welcome silakan back Edward Chen. Duduk. Duduk. Boleh duduk, silakan. Yuk. Edward hari ini membawakan albumnya Day and Night Worship. Yes. Wow. Nah, Edward bisa ceritain nggak spesialnya apa dengan album ini? Kan spesial banget pasti dong ya. Sangat spesial. Sangat spesial. Ceritakan apa spesialnya coba. Tidak tahu waktu mempersiapkan album ini, album berikutnya, Tuhan kok berbicara tentang penyembahan lagi ya. Karena kan kebanyakan sekarang lagu-lagunya, hampir semua lagunya EDM. Tiba-tiba saya diberikan inspirasi untuk nulis Day and Night Worship. Kenapa saya namakan Day and Night Worship? Karena satu album ini ada 2 CD, jadi CD Day sama CD Night. Jadi kalau orang pagi-pagi mau dengar yang Day, malam dengar yang Night. Tapi mau dibalik juga nggak apa-apa. AM/PM gitu ya. Iya. Kalau yang night yang spesialnya karena saya tidak pakai drum. Oke, Jadi lebih cuman lembut cello, musiknya. ya string, piano dan saya rekam live. Jadi kayak seperti saya sedang saat teduh. Kalau di Day CD-nya yang spesialnya saya diizinkan Tuhan berduet dengan salah satu penyanyi legendaris dunia, yaitu Don Moen. Wow, nah ceritakan dong gimana caranya kok kamu bisa sampai duet sama Don Moen, kan kita semua yang lain juga pengen gitu ya. Saya juga tidak tahu kenapa ya. Saya pernah ketemu dia sekali, tapi ya singkat cerita, waktu saya ketemu di konsernya dia itu saya diizinkan oleh sama panitia untuk ketemu secara VIP. Jadi waktu saya ketemu dia lihat saya, langsung dia bilang, I've met you somewhere, dia bilang. Saya bilang, hah? Nggak mungkin, saya bilang. Saya tahu kamu, tapi kamu nggak tahu saya pastinya. Saya bilang begitu. Tapi dia bilang, no. Nah waktu dia ngomong gitu, saya tidak tahu kenapa tiba-tiba roh itu kayak merinding gitu ya. Jadi saya bilang, wah jangan-jangan ini divine connection gitu. Dan ya sudah selesai seperti itu, ya udah dia cerita, dia tanya kamu pelayanan, karena panitianya kasih kenal bahwa lagu-lagu ini penyanyi rohani dan Edward juga ya, cukup berdampak di Indonesia dan segala macam bla bla. Ya udah kita sharing-sharing ngobrol, dia bilang kalau kamu udah pernah ke Amerika, udah ini waktu itu lagi ngobrol 2 bulan kemudian saya nyanyi di Amerika juga. Jadi bilang, oh kalau kamu ke Amerika ketemuan, dia bilang kita ketemuan. Saya pikir ya ngomong itu karena dia udah mau konser juga, jadi saya tidak mau ganggu dia. Jadi saya bilang oke, kamu take your time. Udah selesai segitu doang. Dan tiba-tiba suatu saat ketika saya persiapkan album ini, keluar lagu Inggris. Padahal Inggris saya juga mama huhu gitu ya, pas-pasan ya. Apa nih judulnya lagu bahasa Inggrisnya? I Need You itu. I Need You. Nah, jadi waktu bikin lagu itu tiba-tiba terngiang dia mukanya gitu. Dan saya pikir wah suaranya juga cocok lah gitu ya. Dan yaudah singkat cerita saya rekam lagu itu, saya coba kirim ke dia. Dan itu prosesnya lama, dia tidak balas. Karena dia sibuk konser, saya tahu di Instagramnya dia karena saya follow. Dan ya singkat cerita, dia pulang Jakarta tiba-tiba, dia pulang Amerika, dia habis dari konser dari Eropa waktu itu, dia balas DM Edward, sorry saya baru bisa balas dan saya baru mau dengar dia bilang. Udah waktu dia dengar sih, saya hanya cepat sekali dengar langsung dia balas lagi, dia bilang Edward, I'm blessed dengan lagu ini dan oke, kita duet. Jadi akhirnya dia rekaman di sana dan lagu itu pun ternyata saya dapat favor juga. Lagu itu di mixing di sana oleh engineer-nya dia. Dan saya rekaman di studio saya sendiri. Lalu saya kirim vokal saya ke sana dan kami bekerja sama untuk duet di mana-mananya dan jadilah hasil itu dan luar biasa. Nah, pembelajaran apa yang kamu terima kalau kamu dapat kesempatan untuk bisa duet dengan Don Moen selama pada waktu pembuatan album ini? Yang saya pelajari gitu, yang saya dapat. Saya belajar bahwa ini dia orang luar biasa, dia humble. Karena tidak semua orang begitu, bahkan banyak penyanyi-penyanyi senior sampai kaget, loh Edward kamu kok, karena saya kan bukan di interdenominasi tertentu, dalam arti banyak orang gereja mereka punya koneksi itu, mereka menggunakan koneksi itu ketemu dengan orang. Saya tidak punya apa-apa, tiba-tiba mereka bilang kenapa Edward kamu bisa ketemu sama dia, kamu bisa berduet seperti ini. Saya bilang I don't know. Nah pasti itu Tuhan dan saya tahu itu Tuhan dan saya belajar untuk dia mau menyanyikan lagu saya. Bahkan orang tanya, Edward itu lagu yang kamu tulis? Iya. Wow, seorang Don Moen penulis lagu terkenal, ngapain dia nyanyi lagu orang gitu kan? Berarti saya cuma belajar bahwa
favor itu ada dan ya saat kita mengandalkan Tuhan kita selalu kita selalu berikan yang terbaik buat Tuhan. Saya pikir segala sesuatunya indah pada waktunya Tuhan akan ketemukan dengan orang-orang yang luar biasa begitu. Amin. Tidak perlu force, tidak perlu paksa, tidak perlu capek-capek gitu istilahnya. Iya. Dan wow, saya kaget juga dari kecil saya suka lagunya ternyata sekarang dia ada di album saya. Dan waktu Tuhan. sampai hari ini saya tidak bermimpi, saya merasa kayak masih mimpi gitu karena kok bisa gitu dan tiba-tiba Tuhan ingat iya. Kalau seandainya pun kapan-kapan Don Moon dipanggil Tuhan, kamu udah buat sejarah buat sama-sama dengan dia dan dia ada di album ini. Amin. Dan Wow, dengan saya. I'm very biasa. proud of you, Ya, Edward. ya. Nah, pemirsa ini saatnya kuis yang selalu dinantikan pemirsa sekalian ya. Mudah sekali, simak baik-baik pertanyaannya. Album keberapakah CD Day and Night yang dibawakan oleh Edward Chen hari ini ya. Anda bisa mengikuti kuis ini dengan mengirimkan jawabannya lewat SMS dengan format seperti ini. Kuis, kemudian nama, alamat lengkap, dan jawabannya. Kirimkan ke nomor HP yang tertera di layar kaca pemirsa atau melalui email ke goodnews@anugerah.net. Bila Anda kirimkan lewat email, sertakan juga nomor HP Anda. Maka kepada 5 orang pemenang terpilih, kami akan mengirimkan masing-masing sebuah CD Day and Night Worship persembahan dari Edward Chen. Ya pemirsa, kita akan kembali lagi setelah jedah yang satu ini dengan membawa lebih banyak good news lagi. Akhirnya kita bisa jual edar gitu. Sampai kita juga jual ke Singapura, ke Malaysia. Dan 2 kali saya ke Singapura dan Malaysia. Kita kembali dalam Good News program. Tema kita hari ini Amazing Grace. Di studio telah hadir satu lagi narasumber tambahan kita yaitu Jacobis Rajawane atau yang lebih dikenal dengan nama Bung Bobby. Shalom Bung Bobby, gimana kabarnya? Ya, shalom Bu. Selamat datang di Good News program. Ya. Boleh saya tahu berapa lama Anda di penjara? Saya kenal hukuman 12 tahun setengah tapi jalani 6 tahun 7 bulan. 6 tahun 7 bulan. Iya. Nah, waktu itu vonisnya apa? Psikotropika. Psikotropika. Iya. Anda sebagai pemakai atau pengedar? Bandar dan sekaligus terlibat dalam sindikat internasional. Wow. Anda juga konsumtor juga? Pemakai juga? Iya, pemakai juga. Oke. Bisa cerita nggak tentang apa yang terjadi sehingga membuat Anda sampai di penjara 12 tahun? Berawal dari tahun 96 ketika saya berkenalan dengan satu teman di diskotik. Ya. Tidak disangka bahwa dia adalah seorang bandar narkoba. Terus seiring jalan ya saya mulai pakai juga terus mulai belajar untuk jual. Gitu. Ya, ya. Akhirnya kita bisa jual edar gitu. Sampai kita juga jual ke Singapura, ke Malaysia. Dan 2 kali saya ke Singapura dan Malaysia. Jualnya ke luar negeri itu pakai apa? Apakah Anda yang Orang bawa? dari sana yang datang. Oh, jadi oke. Jadi ada kurir yang dipakai. Iya, kurir yang dipakai. Oke. Nah, apa yang membuat Anda sampai berani memutuskan untuk jual narkoba? Saya yakin pada waktu itu Anda juga sudah tahu bahwa jual narkoba adalah sesuatu yang salah, melanggar hukum dan merusak banyak kehidupan gitu kan. Karena ekonomi mungkin ya. Jadi waktu itu kan saya enggak kerja saya di Jakarta itu mulai dari tahun 92 tapi tidak pekerjaan. Ya. Akhirnya sampai berkenalan dengan seorang teman ini ya di situ saya lihat uangnya ada. Uangnya ada. Emang omset Anda sebulan berapa waktu itu? Mulai dari kecil ya, mulai dari jual ratusan biji sampai ribuan butir gitu. Berapa banyak itu duitnya? Banyak sih nggak begitu banyak, cuma ada ratusan juta di rekening lah ya. Tapi kita main judi juga tiap hari kan jadi habis juga. Jadi habisnya karena judi. Oke, jadi banyak masuk, banyak Oke, keluar tapi juga transaksi gitu. yang terbanyak single score Anda pernah dapat berapa? Di atas 400-an lah. 400 juta. Iya, 400 Tapi itu berapa malam habis tuh kena judi? Sama main perempuan Kalau dan yang judi lain-lain. itu satu hari bisa 30 sampai 50 juta. Berarti 10 hari habis uang itu. Bisa. Oke. Nah, Bobby, pada saat kamu ditangkap kemudian masuk ke penjara, malah kamu mengenal Tuhan di dalam penjara, betul ya? Nah, ceritakan bagaimana prosesnya sehingga hati kamu tuh berubah malah sampai kamu tuh di dalam penjara bisa
belajar Alkitab kan ya, ikut sekolah Alkitab jarak jauh, lalu kemudian setelah bebas sampai mengejar STH. Bagaimana ceritanya? Ya, jadi ketika saya ditangkap oleh Mabes Polri waktu itu ya. Jadi waktu itu belum ada BNN, tahun 2003 belum ada BNN, masih ada Mabes Polri, belum terbentuk lah ya. Nah itu waktu itu Pak Goris Mere kalau tidak salah. Jadi ketika saya ditangkap oleh anak buahnya, langsung dia datang di tempat. Ketika saya masuk ke ruangannya, ternyata di situ nama saya, di dinding itu semua nama saya. Wow, wanted. Maksudnya nomor telepon itu karena memang yang dicari, Yang paling dicari. di jaringan itu kurang lebih udah mati, udah kabur, jadi kurang lebih saya ada di situlah. Nah waktu itu jadi nama saya kaget gitu ya. Perasaan Anda apa? Wah pasti Bangga saya nggak? Bukan bangga, wah hukuman saya pasti berat ini. Wow. Kan Saya pasti wow, gua hebat nih gitu ya. Enggak. Tidak juga, rasa langsung waduh cilaka saya kira. Iya. Karena memang di ruangan Goris Mere gitu, jadi waduh saya bilang habis saya gitu Iya. kan. Ya. Terus bagaimana ketemu Tuhannya? Akhirnya 1 bulan di penjara saya sampai semut rambut gugur karena depresi yang luar biasa. Tiba-tiba satu malam saya lagi merenung gitu ya. Mengapa saya bisa ketangkap gitu ya, mengapa saya di tempat ini gitu. Nah tiba-tiba saya dengar satu pujian yang waktu ke sekolah minggu dulu di kampung itu ada Yunus di perut ikan lagunya kalau tidak salah ya. Karena dia dikasih Tuhan, dia dibebaskan gitu. Ya. Tiba-tiba lagu itu saya terdengar seperti ada choir yang menyanyikan lagu itu di dalam ruangan itu yang ada situ. Saya sama ada teroris dari bom Bali ada satu di Mabes Polri itu. Padahal nggak ada yang nyanyi Gak gitu ada yang ya? nyanyi, jadi Oke. saya kaget bangun, ini lagu dari mana gitu ya. Terus saya ambil kita waktu itu ada dikasih orang sebelah, saya buka kitab Yunus, saya baca. Ternyata Yunus lari dari panggilan Tuhan gitu kan. Nah disitulah sebenarnya saya diingatkan kembali. Umur 15 tahun saya pernah di satu KKR besar di Ambon sana, saya menyerahkan diri untuk menjadi seorang hamba Tuhan secara full time. Ya. Lalu saya ketika mau lulus SMA saya berontak, saya ribut, saya langsung lari dari rumah. Hampir-hampir saya nggak lulus SMA. Gitu, tapi ya saya dipaksakan ujian negara waktu walaupun nilainya hancur-hancuran tapi saya diluluskan oleh sekolah gitu. Lalu saya lari ke Jakarta. Oke, bisa cerita nggak kekelaman Anda selama penjara ini apa? Pada waktu Anda mengalami masa-masa selama 6 tahun lebih meringkuk di sel. Kelam waktu putus 12 tahun itu memang mikir masa depan tuh gelap, nggak bisa mikir. Nggak Padahal tembus. masa depan tuh gelap bukan karena masuk penjara tetapi karena perilaku yang terjadi di luar penjara ya? Karena hukumannya itu. Hukuman itu, Pertama oke. beratnya di situ. Oke. Jadi ketika putus 12 tahun setengah, mikir ke depan seperti apa nggak tembus. Tapi ternyata dijalaninya nggak sampai 12 tahun setengah ya? Iya nggak sampai. Apa yang membuat Anda mendapatkan remisi-remisi Iya. seperti itu? Berkelakuan baik lah ya. Jadi ketika saya dipindah sebentar waktu saya dengar suara itu, Ya. saya mengambil keputusan untuk oke lah saya mau ikut Tuhan gitu. Oke. Jadi ketika saya 4 bulan di Mabes, saya dipindahkan ke Cipinang, vonis selesai, saya langsung bilang saya mau sekolah. Caranya gimana? Di penjara gitu kan. Ada hamba Tuhan bilang pindah ke Bekasi, saya mau usaha pindah, hamba Tuhan datang satu orang lagi katakan bahwa nggak usah pindah, kamu sekolah aja STE lewat Petamburan. Iya, Ternyata bisa, walaupun bayar, saya bayar nggak apa-apa. Saya bayar setiap semester itu sekitar 350.000 saya bayar. Dan sekarang Anda sudah berapa tahun bebas dari penjara? 6 tahun. Wow, puji Tuhan. Sekarang kegiatan Anda apa? Jadi waktu di apa namanya itu di Cipinang di LP itu saya selesaikan sampai Nusa Kambangan, selesaikan STE-nya, pakai skripsi segala juga sih waktu itu STE. Pulang saya juga sekolah lagi secara biasa, ambil STH-nya. Sudah selesai pada 2014 lalu. Dan sekarang pekerjaan Anda? Pelayanan di sebuah yayasan dan di gereja Bolop sendiri. Dan saya dengar mempunyai gelar SH juga? STH. STH, Iya. Sarjana Teologi. Teologi, Wow, ya. kemuliaan bagi Tuhan. Oke, luar biasa Bapak Ibu sekalian, di dalam kehidupan kita memang betul rusak bisa menjadi baik, tetapi harus ada orang yang berani mengambil keputusan. Bagaimana dengan Anda? Di layar televisi ada nomor-nomor yang Anda bisa hubungi. Hubungi kami sekarang juga, kami rindu berdoa buat Anda. Tidak ada yang mustahil bersama dengan Tuhan. Stay tune, jangan kemana-mana, hanya di Good News Program. Jadi setelah saya dibebaskan, saya keluar karena tidak ada komunitas yang mendukung. Saya kembali lagi bertemu dengan teman-teman lama. Aku suka banget Sogut Bakso. Praktis, udah ada bumbunya. Ada bakso sapi, ayam, ikan, dan udang. Dari daging pilihan. Sogut Bakso is very good. So Good Seafood,
Sekarang zamannya So Good Seafood. Ada ebi katsu, ebi panko, sumai, dan golden money bag. Makan jadi lahap-hap. Seafood sehat dan enak, cuma So Good jagonya. Ayo makan so nice, ayo kita SMS. Semua makan so nice. Ujungnya aja enak, apalagi tengahnya, Bud. SMS, semua makan so nice. SMS, semua makan so nice. Dari So Good Food. Dahsyat Tuhan itu baik dalam suatu episode yang berjudul yaitu Amazing Grace. Kita menampilkan beberapa orang yang adalah mantan daripada narapidana. Dan seorang yang terakhir yaitu bernama Afuk. Puji nama Tuhan ya, senang sekali kita menjumpai Anda-Anda semua. Dan saya dengar Afuk masuk sampai pulang pergi penjara 3 kali ya? Ya, 3 kali saya masuk penjara. Kerasan di sana ya? Bandel. Kerasan sih enggak ya. Cuma begini, awalnya saya tahun 96. Ya. Saya pakai narkoba. Iya. Umur berapa waktu itu? 30-an. 30-an. Apa penyebabnya pakai narkoba? Dari teman. Dari Jadi pas teman datang dari Jakarta, waktu itu saya masih di Medan. Ini teman dari Jakarta nawarin, ini ada barang bagus, ya ini ada bisnis bagus. Apakah itu pertama kali Anda pakai narkoba? Kalau waktu sekolah itu pernah, cuma ganja. Ya. Tapi itu tidak terikat, ya. Kemudian udah lama nggak berhenti pakai. Tahun 96 itu mulai terikat. Ya, ya. Dengan ekstasi. Oke. Terus Ya, jadi teman datang di Jakarta nawarin, jadi saya pakai, ya ini enak, kemudian ini bisnisnya menguntungkan. Jadi jadi pengedar ya, juga. sekalian jadi pengedar. Ya, ya. Kemudian 2001 saya ketangkap, waktu itu ditangkap di Medan di Tanjung Gusta. Ya, saya dihukum 2 tahun 8 bulan. Nah, sesudah itu 2003 saya dibebaskan dari Tanjung Gusta. Kemudian saya merantau ke Jakarta. Oke. Di Jakarta nggak sampai 3 bulan ketangkap lagi. Salemba. Waktu itu jualan lagi? Waktu itu kasusnya lain, Pak. Oke. Jadi pemalsuan kartu kredit. Iya, iya. Nah, jadi berkecimpung terus dalam melakukan sesuatu yang tidak baik. Oke, Ya, kemudian di penjara itu saya berapa dihukum 6 bulan. 6 bulan. 6 bulan. Oke. Jadi di Salemba saya ketemu Tuhan. Oke. Ya. Bulan 12 2003 saya dibaptis. Puji Tuhan. Awalnya Ya, ya. saya memang ikut-ikutan teman daripada tidak ada kegiatan di penjara. Ya, Saya ya. ke gereja, ikut nyanyi-nyanyi. Ya, ada hamba Tuhan dari luar datang melayani, jadi saya didoain. Kemudian saya dibebaskan 2004 bulan Januari. Ya. Ya, ya. Jadi setelah saya dibebaskan, saya keluar karena tidak ada komunitas yang mendukung. Saya kembali lagi bertemu dengan teman-teman lama. Balik lagi ke Balik kubangan lagi. lagi. Ke habitat yang Oke. lama. Kemudian Lalu ketangkep lagi. Di saat itu saya udah rutin pakai narkoba, sabu. Hampir setahun saya di luar waktu itu. ya. Ya, 2005 saya ketangkap lagi. Wow. Saat itu saya udah ya dengan teman-teman juga udah melangkah terlalu jauh ya. Udah sempat buka pabrik percetakan ekstasi Ya. ya Di mana waktu itu? di Palem, di Oke. Jakarta. Iya, iya. Taman Palem. Berarti pernah masuk TV juga ini? Pak? Ya, Oke. Luar Oke, biasa. yang Jadi- terakhir dihukum berapa lama tuh? vonis 14 tahun. 14 tahun. Terus Ya. kami dengar Afuk sempat depresi di penjara yang terakhir itu, bahkan sampai gangguan jiwa Ya. ya, sampai jadi Ya. orang linglung. Bisa cerita Ya. nggak apa yang terjadi? Jadi saat itu saya dari Polda dioper ke Salemba, ya. Jadi di Salemba saya juga agak stres, ya tiap hari pakai narkoba, ya pakai sampai saya itu tidak bisa membedakan mana kenyataan mana hayalan, karena tiap hari pakai. Jadi linglungnya Linglung. akibat Ya, narkoba. akibat narkoba, Oke. akibat wow. narkoba dan depresi, Ya, stres. Ya, ya. ya. Kemudian sampai saya dikirim ke rumah sakit jiwa. Wow. Sewaktu saya di Salemba, saya udah seperti orang gila. Lihat kolam ikan di penjara, saya masuk, saya berenang, perasaan saya seperti di Ancol. Jadi, Murah dong tiketnya. iya, berenang-berenang, jadi sudah tidak bisa bedakan lagi. Wow. Nah,
Nah, jadi saya sampai dikirim ke rumah sakit Grogol. Ya, Di rumah sakit Grogol, kemudian saya sebulan dirawat di sana. ya, kemudian. Dikembalikan lagi ke Salemba untuk mengikuti sidang. Kemudian dia dituntut 20 tahun, vonis 14 Iya, tahun. iya. Dan kemudian berapa tahun Anda menjalani? Saya hukuman? jalani 6 tahun 11 bulan. Wow, karena jadi Anda dapat dapat pembebasan remisi juga bersyarat. ya. Keluarnya bertahun berapa waktu itu? 2012, 2012. bulan Januari saya Di bebas. bulan Januari 2012. Jadi saya betul-betul di dalam Tuhan, betul-betul hidup baru ketika saya dicipta narkotik. Sudah tidak bisa mengingat apa-apa lagi. Itu pikiran saya udah lupa sama sekali, nomor telepon, nama teman saja kalau kita lihat muka, mau manggil namanya susah sekali. Saya udah hopeless. Ya, Ya. jadi benar-benar narkoba merusak Ya. otak Anda ya. Jadi saya maunya waktu itu mau mati saja. Berpikiran, udah saya cari jalan akhiri hidup aja. Dalam penjara. Jadi, itulah karena Tuhan baik. Ya ketika saya ambil keputusan begini, saya ada dengar suara. Suruh saya ke gereja. Ke gereja. Saya langsung ke gereja. Saya di situ saya puji-pujian. Ketika saya memuji Tuhan, seperti ada satu kuasa. Ya, ban saya yang di dada yang sesak, seperti terangkat. Seperti terangkat. Itu kuasa pujian luar biasa. Dahsyat ya. Dahsyat, Puji dahsyat luar Tuhan ya. biasa. Jadi saya ikuti ibadah, kemudian saya ikut konseling, saya dikonseling sama hamba Tuhan dari luar ya, salah satu dengan ya timnya Abalov ya, yang sering kunjungi kami dalam penjara. Kami boleh didoain, ya kemudian saat itu saya seperti ada satu sukacita yang selama ini tidak saya dapatkan dalam penjara. Saya dapat satu sukacita, satu gairah saya pagi-pagi seperti ada satu suara jam 4 pagi, ada orang seperti ada roh bangunkan saya. Di Jadi situ ini saya Roh belajar. Kudus melawat Iya, kehidupan melawat. Anda untuk membawa kesembuhan dan Iya, pemulihan ini pemulihan. ceritanya. Jadi pagi jam 4 pagi saya bangun sendiri otomatis. Dahsyat. Di situ saya menyembah Tuhan, Ya. baca Alkitab, baca firman, berdoa selama bertahun-tahun dalam penjara. Sekarang kegiatan Anda apa? Sekarang saya ikut pelayanan, ya Bu Sudian, jadi udah hampir di hampir seluruh penjara udah saya layani dengan Good. Ibu. Ya, Ya. jadi saya juga berbagi kepada teman-teman dalam kesaksian bagaimana untuk merubah hidup, berubah dari saya contoh saya bilang saya yang gila mau gila aja bisa sembuh. Ya apalagi Yang teman-teman belum gila. yang belum gila. Luar biasa. Oke. Kalau nggak bertobat, jangan tunggu sampai gila. Jangan tunggu sampai gila. Oke deh. Oke, Terima nah, kasih ya. Sebelum kita lanjut, kita akan membacakan doa yang sudah terjawab ya dari seorang ibu di Manado beberapa saat yang lalu minta bantuan doa setelah didoakan mengirimkan kembali SMS dan berkata, puji Tuhan, beberapa minggu yang lalu saya SMS ke Prayer Ministry untuk memohon bantuan doanya buat kedua anak saya agar lebih semangat dalam pelayanan. Puji Tuhan, Tuhan sudah menjawab, mereka melayani. Dan sebagai hasilnya karir mereka diberkati. Yang laki-laki karirnya akan dipromosikan dan yang anak perempuan saya mendapat pekerjaan dan proyek. Terima kasih bantuan doanya, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Nah pemirsa, luar biasa, Tuhan sanggup menjawab pergumulan doa kita apapun juga bentuknya. Anda bisa menghubungi tim konseling dan doa kami sebab mereka siap untuk melayani Anda ya. Bila ada yang masih perlu didoakan, Anda bisa menghubungi kami di nomor-nomor telepon yang tertera di layar kaca pemirsa sekalian. Tetap stay tune bersama dengan kami pemirsa. Kami akan kembali lagi dalam Good News program. Semua orang di mata Tuhan itu sudah binasa pemirsa sekalian. Tetapi hanya oleh karena kasih karunia Tuhan. Only by His grace we are saved. Hanya karena kasih karunia kita semua diselamatkan. Sudah kita lalui bersama dalam pelayanan Anugerah Ministries. Kami mengucapkan terima kasih untuk setiap dukungan yang diberikan oleh partner-partner dari Anugerah Ministries yang memastikan kelangsungan Good News program dan juga program-program sosial kami lainnya. Bila belum, kami mengajak pemirsa untuk menjadi partner dari Anugerah Ministries. Anda dapat memberikan taburan Anda di nomor rekening yang tertera di layar kaca pemirsa sekalian. Kami percaya taburan Anda berada di ladang yang subur dan akan berbuah lebat bagi kerajaan sorga. Tuhan Yesus memberkati.
Anda masih menyaksikan Good News Program. Dalam topik kita hari ini Amazing Grace. Langsung kembali kepada narasumber kita Ibu Suyen. Nah, Ya. Ibu, bisakah Ibu membagikan kepada kami sebagai penutup nih ya, bagaimana memastikan bahwa mantan-mantan narapidana ini mereka setelah bebas, mereka nggak akan kembali ke dosa yang lama, ke habitat yang lama lagi. Ya, yang pertama saya ajak mereka untuk ada di dalam komsel. Jadi di komunitas yang benar, di komunitas yang benar-benar mendukung mereka ya untuk bisa bertumbuh ya. Lalu mereka saya ajak untuk acara pembinaan, pemulihan dan pelepasan dan sebagainya. Jadi mereka juga dimanusiakan ya? Iya. Oke. Dan ternyata komunitas ini memang perlu ya, karena Perlu kayak Afo sekali. tadi, dia Perlu begitu sekali. keluar nggak ada komunitas yang mendukung, bisa balik lagi gitu Iya. ya. Iya. Oke, nah selain itu juga Ibu bagaimana Ibu memastikan bahwa mereka ini sudah bisa dipercaya sehingga Ibu bisa menyalurkan mereka mungkin masuk ke dunia pekerjaan seperti Jimmy tadi ya kan, atau juga Ibu bisa merangkul mereka untuk melayani seperti Bobby dan juga Afuk. Iya, awal-awal setelah mereka ikut komsel, ikut pembinaan demi pembinaan dan mereka dipulihkan, saya tetap ajak mereka ke pelayanan penjara. Nah, di situ kelihatan tuh nanti lihat buahnya, kesungguhannya ya. Lalu juga apa yang mereka rindukan. Kan ada yang mau sekolah Alkitab, ada yang mau kerja, ada yang mau usaha sendiri. Nah, tugas saya kan hanya berdoa pokoknya ntar biar Tuhan buka jalan gitu ya. Nah, setelah itu baru saya masuk ajak pelayanan. Kalau yang mau pelayanan saya pelayanan, kalau mau sekolah kita carikan donatur. Kalau ada yang mau bekerja ya seperti tadi doa dulu terus nanti Tuhan biasa buka jalan untuk orang-orang yang mau kerja. Gitu. Ada aja Tuhan kasih gitu ya. Orang-orang yang mau nerima, Iya, memberikan terima. lapangan pekerjaan. Iya. Bagi orang-orang yang sendiri mau menerima, bukan konotasinya maaf nih ya, orang-orang yang mantan narapidana tidak bisa dipercaya, nanti takut nyuri dan yang lain-lain, nyakitin orang gitu. Nah, hal-hal apa yang perlu dipersiapkan dari segi pemilik pekerjaannya supaya bisa mempersiapkan diri mereka untuk menerima mereka ini? Iya, pertama kali mereka harus tahu juga bahwa background mereka itu siapa gitu. Oh, lebih baik Jadi tahu nggak boleh jelas. Kasih ditutup-tutupi tahu, ya. iya. Oke. Karena ada beberapa yang kecolongan juga nggak dikasih tahu. Ngamuk Akhirnya, tapi ada juga yang nggak dikasih tahu tapi ex warga binaan itu tahu diri gitu loh. Jadi istilah kata mereka menghargai pekerjaan yang kami cari gitu ya, kami berikan sampai jadi berkat gitu. Tapi ada juga yang gagal gitu ya. Jadi Banyakan yang gagal apa yang berhasil, Bu? sama-sama ya. 50-50. Iya, tergantung pada pribadinya. Mereka mau nggak kesempatan yang Tuhan berikan itu untuk mereka bertobat, untuk mereka bekerja, untuk mereka melayani itu mau nggak mereka pergunakan dengan Tapi baik. menurut Ibu Suyen, apakah setiap narapidana itu patut untuk diberikan kesempatan kedua, kesempatan yang baru untuk menata hidup mereka kembali? Iya, sangat Sangat. patut diberikan kesempatan. Ya, jadi supaya mereka nggak kembali ke kehidupan yang lama. Jadi biasanya kalau mereka pas keluar, waktu mereka melayani, saya juga pikirkan kebutuhan mereka sehari-hari gitu ya, untuk makan mereka, transport mereka atau apa sampai mereka mandiri. Gitu. Karena biasanya juga ada banyak keluarga yang nolak sampai mutus hubungan dengan mereka betul. ya. Oke, Puji Tuhan. Terima kasih Bu Suyen, Bu Iya, Pak Jimmy, Terima kasih, Pak Bobby dan rekan-rekan. juga Pak Iya. Afu. Terima kasih sekali atas apa yang Anda saksikan di Good News Iya. Program ya. Oke, pemirsa sekalian, Tuhan baik, Tuhan dahsyat. Dan ada orang yang berkata bahwa Tuhan Yesus itu seperti pemulung gitu ya. Memungut sampah-sampah, maaf ya, seperti mereka-mereka ini. Termasuk saya, termasuk Anda, kita semua adalah sampah-sampah yang dipungut oleh Tuhan. Dan kemudian dipulung oleh Tuhan dan kemudian di-recycle. Dirubahkan ya, kemudian kita diisi oleh kebenaran, kita dibenarkan kata firman Tuhan. Nah, oleh karena itu mari kita lihat firman Tuhan supaya kita nggak lupa diri nih, siapa diri kita. 1 Timotius pasal yang pertama ayat 15, firman Tuhan berkata, perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa. Dan di antara mereka akulah yang paling berdosa. Rasul Paulus mengakui dirinya bahwa dialah orang yang paling berdosa. Dia tidak bisa mengatakan bahwa aku yang paling benar. Walaupun kita tahu bahwa pada waktu dia mulai melayani Tuhan, dia dipakai Tuhan secara luar biasa menjadi rasul ya, dan kemudian dia adalah penulis daripada 30% kitab-kitab yang ada di Perjanjian Baru. Namun kehidupan lama daripada Rasul Paulus, dia pernah bukan hanya membunuh orang gitu ya pemirsa sekalian, tapi dia begitu membenci jalan kebenaran akan Tuhan Yesus. Nah, bukankah ini adalah suatu gambaran daripada kita. Kita adalah orang yang tidak layak untuk dikasihani. Kita nggak layak untuk dicinta oleh Tuhan. Kita adalah sampah daripada masyarakat. Kita orang-orang yang berbuat
kejelekan ya, tidak ada orang yang baik. Firman Tuhan mengatakan dalam Roma 3:23, semua orang di mata Tuhan itu sudah binasa pemirsa sekalian. Tetapi hanya oleh karena kasih karunia Tuhan, only by His grace we are saved. Hanya karena kasih karunia kita semua diselamatkan. Oleh karena itu siapapun Anda menyaksikan Good News program pada hari ini, belajarkah sesuatu Anda daripada acara ini? Maukah Anda bertobat, memberikan hidupmu kepada Tuhan? Apabila ada di antara Anda yang tahu bahwa Anda masih bergelut dengan dosa, Anda mungkin masih terikat oleh narkoba, oleh minuman keras, oleh judi. Lebih baik sekarang juga kita bertobat. Serahkan hidupmu kepada tangan Tuhan. Bila perlu, telepon polisi. Ngaku kepada polisi, Pak saya sudah jual narkoba, saya mau menyerahkan diri. Saya berdoa biarlah pada hari ini akan ada kuasa Roh Kudus melawat Anda dimanapun Anda berada. Di pabrik narkoba atau di tempat perjudian, di kasino-kasino gelap. Atau di tempat-tempat pelacuran manapun juga. Tidak ada orang yang tidak dapat diselamatkan oleh Tuhan. Daripada nanti Anda mati kemudian api neraka menantikan Anda. Saya percaya lebih baik bertobat biar Tuhan yang bekerja dalam kehidupan Anda. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mau berdoa untuk setiap pemirsa Good News program. Mereka yang memerlukan lawatan-Mu Tuhan, Kau lawat mereka, jamah mereka di tempat-tempat yang paling gelap di dunia ini sekalipun, di mana orang bahkan memutus hubungan dengan mereka. Tetapi justru Tuhan, Engkau ada di sana, Engkau mencari mereka. Dan Bapa, Engkau lawat, biarkan Roh Kudus-Mu berbicara. Berbicara Tuhan, berdoa sekarang Tuhan kami untuk anak-anak yang hilang, orang tua yang meninggalkan anaknya, mama-mama yang hilang, papa-papa yang hilang, suami yang lari, istri-istri yang lari dari keluarganya. Di dalam nama Yesus, terima lawatan Tuhan saat ini juga. Terima keselamatan, terima kasih karunia. Tuhan tidak pernah meninggalkanmu, sejelek apapun, sebobrok apapun dosa Anda. Tuhan Yesus tetap mencintaimu. Terima pemirsa sekalian. Di dalam nama Yesus, kebaikan, kebajikan, kemurahan, berkat-berkat Tuhan ada pada kehidupanmu sekarang. Terima dalam nama Yesus. Aku memberkati hidup. Haleluya. Yang diberkati Tuhan katakan. Amin. Haleluya. Amazing grace pemirsa. Kasih karunia Tuhan luar biasa. Anugerahnya luar biasa dalam hidup kita. Apa yang sudah dianggap tidak mungkin ternyata masih mungkin bagi Tuhan. Apa yang sudah dianggap mustahil ternyata tidak ada yang mustahil buat Tuhan. Tuhan sanggup mengubah hidup Anda. Tuhan sanggup memulihkan hidup Anda. Tiba saatnya kami pamit undur dari hadapan pemirsa sekalian hanya untuk berjumpa dengan pemirsa sekalian di pekan yang akan datang di hari, jam, dan stasiun televisi yang sama. Saya Debbie Katarina bersama dengan suami saya Daniel Hendrata, cek di website kami yang ada di www.anugerah.net. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati.